warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hanarifa dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjawab soal UTS pelajaran teori bahasa. Saya dari semester 2. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya, menurut Anda, bagaimana peran bahasa di era digital dan bagaimanakah pengaruh globalisasi terhadap kondisi pendidikan bahasa di Indonesia? Menurut saya, peran bahasa Indonesia di era digital sangat penting sebagai alat komunikasi, penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, dan kerjasama antar negara. Globalisasi juga mempengaruhi pendidikan bahasa Indonesia karena semakin banyak pengguna bahasa asing, terutama bahasa Inggris, sehingga masyarakat dituntut untuk mampu menguasai bahasa Indonesia dengan baik, tanpa melakukan bahasa daerah dan budaya sendiri. Lalu yang A-nya, soalnya, belajar adalah proses pembentukan kebiasaan. Apa maksud dari pertanyaan tersebut menurut pemahaman Anda? Menurut saya, maksud dari pernyataan belajar adalah proses pembentukan kebiasaan, yaitu belajar dilakukan secara terus-menerus hingga menjadi kebiasaan dalam diri seseorang. Misalnya, seseorang yang sering membaca dan berlatih akan terbiasa berpikir dan bertindak lebih baik sesuai hasil belajarnya. Lalu yang nomor 2 itu soalnya, cermati ilustrasi berikut ini. Anak mempunyai dorongan untuk berbuat sesuatu, mempunyai kemampuan dan aspirasinya sendiri. Belajar tidak bisa dilaksanakan oleh orang lain dan juga tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Belajar hanya mungkin terjadi apabila anak aktif mengalami sendiri. Jelaskan prinsip pembelajaran yang sesuai dengan ilustrasi tersebut. Prinsip pembelajaran, jawabannya, prinsip pembelajaran yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah prinsip keaktifan siswa. Artinya, belajar akan berhasil jika anak terlibat langsung, aktif, berpikir, mencoba, dan mengalami sendiri proses belajar. Lalu, bukan hanya menerima penjelasan dari orang lain. Lalu, yang A-nya, nomor 2 yang A, apa yang Anda ketahui mengenai pendekatan psikologi dalam bahasa Indonesia? Pendekatan psikologi dalam belajar bahasa Indonesia dalam belajar bahasa adalah cara memahami proses belajar bahasa berdasarkan perkembangan mental, perilaku, dan kemampuan berpikir seseorang. Pendekatan ini membantu guru memahami bagaimana siswa dapat menjawab dengan benar. Lalu yang B, jelaskan apabila teori behavioristik dalam proses pembelajaran bahasa. Aplikasi teori behavioristik dalam pembelajaran bahasa dilakukan dengan latihan, pengulangan, pemberian stimulus, dan pengetahuan. Contohnya, guru meminta siswa menghafal kosakata, lalu memberikan pujian atau nilai ketika siswa dapat menjawab dengan benar. Lalu yang C, kaum humanis atau konstruktivis pendapatan bahwa setiap anak mampu merumuskan kebenaran berdasarkan perkembangan kognitifnya. Apa maksud dan berikan contohnya.
Jawabannya, maksud pendapatan kaum humanis atau konstruktivis adalah setiap anak mampu menekankan dan memahami pernyataan sesuai perkembangan cara berpikirnya sendiri maupun pengalaman belajar. Contohnya itu, siswa belajar menulis puisi berdasarkan pengalamannya sendiri, hingga hasil tulisan setiap siswa berbeda-beda. Lalu soal yang nomor 3, ada apa yang dimaksud dengan belajar dalam konteks bahasa Indonesia? Dalam proses belajar terjadi kelupaan sistematis yang tak bersifat manasuka sebagai bentuk pemaksaan kognitif. Apa maksud dan berikan contohnya? Jawabannya itu, belajar bahasa dalam konteks bahasa Indonesia adalah proses memahami, menggunakan dan mengembangkan kemampuan berbahasa Indonesia baik dalam menyimak, berbicara, membaca, maupun menulis, agar dapat berkomunikasi dengan baik dan benar. Maksud dari kelupaan sistematis yang tak bersifat manasuka bagai bentuk pengasahan kognitif. Bentuk pengasahan kognitif adalah otak manusia secara alami menyaring atau melupakan informasi yang dianggap kurang penting, agar mudah menyimpan informasi yang lebih penting. Jadi, lupa terjadi bukan secara sembarangan, tetapi karena kemampuan otak yang terbatas. Contohnya itu, siswa yang jarang menggunakan kosakata baku bahasa Indonesia akan mudah melupakan kata tersebut, tetapi lebih mengingat kata yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya penjawaban dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.